Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-17. Menaklukkan wanita simpanan sang ustadz. Bisnis PL yang dilakukan oleh Wina dan keluarganya sebenarnya sudah terkenal di dunia pernikmatan. Namun, bisnis ini tidak tercium, lantaran ditutupi dengan selimut agama. Para perempuan yang baru masuk selalu diperkenalkan oleh Wina di pengajian kepada Thalib. Kadang Thalib melakukan test drive kepada perempuan itu, terkadang tidak. Terkadang juga suka-suka Wina ingin melakukan apa kepadanya. Beberapa botol berserakan di atas meja. Hari belum siang, tetapi perempuan ini telah menghabiskan 2 botol. Hari itu dia hanya memakai gaun tipis yang dipakainya, sudah jadi kebiasaan Wina kalau ada di rumah. Terkadang ia tidak mengenakan apapun. Wina di rumah hanya sendirian sambil melihat siaran TV kabel yang menampilkan film-film box office. Wina mengambil ponselnya lalu menelpon Thalib. Ada satu aturan yang telah menjadi kesepakatan antara Wina dan Thalib. Kapanpun Wina menelpon Thalib harus mengangkatnya, tak peduli Thalib sedang di toilet, di ranjang ataupun sedang mengisi pengajian. Dia sama sekali tak peduli. Tak lama Thalib langsung mengangkatnya. "Ya, halo? Barang barunya gimana?" tanya Wina. "Kata klien cukup memuaskan," jawab Thalib. "Bagus, besok jemput Gi barang baru lagi. Namanya Feby, anaknya masih mahasiswa. Barang mahal itu masih segel pula," kata Wina. "Oke," jawab Thalib. "Nggak mau test drive? Daripada kau ngegarap bekas bini orang tiap hari," kata Wina. "Setidaknya itu lebih baik daripada aku harus ngegarap kamu," kata Thalib. Wina tertawa. "Bangsat, mulut itu dijaga. Kau tahu sendiri akibatnya kalau aku sampai bad mood. Bisa aku habisi keluargamu sekarang?" Thalib tak menjawab. Hanya terdengar helaan nafas. "Kudengar istrimu menggugat cerai. Gimana? Mau diperjuangkan atau tidak? Dapat kabar dari mana?" "Gak usah tanya. Aku punya banyak telinga, bahkan aku juga tahu kau sekarang sedang menyimpan seorang perempuan di rumahmu. Dasar, ustadz tapi botol nggak bisa dijaga. Jaga bicaramu, Win. Aku bersumpah suatu saat nanti aku akan menghabisimu," kata Thalib. Wina makin tertawa kencang. "Kau berani melakukannya? Masih ingat ancaman ayahku? Ingat ustadz, nyawamu dan keluargamu ada di tangan ayahku. Aku sendiri nothing tulus. Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau, yang perlu dipikirkan itu adalah kau. Sampai kapan kau terus memperlakukanku seperti ini, Win? Sampai kapan? Tenang, sesuai dengan perjanjian kita. Sampai kau berikan pria yang layak untuk jadi partner nikmatku. Selama ini kau cukup memuaskanku sampai-sampai kau sendiri bilang ketagihan nikmatku," ujar Wina. Thalib menelan ludah. Memang tak bisa dipungkiri ada perasaan aneh saat dia meluapkan nikmat dengan Wina. Wina sangat jago mempermainkan hasratnya, walaupun sebenarnya dia tak mau, tapi entah kenapa setiap begitu dengan Wina, dia selalu kesetanan. Padahal dia tidak diberi jamu atau apapun. Wina memang perempuan yang ajaib, tubuhnya seksi seperti model, wajahnya juga cantik, tapi kelakuannya seperti iblis. Dan memang benar, Wina sangat menjaga tubuh seksinya itu. Sudah beberapa kali Thalib menawarinya partner nikmat, tetapi tidak ada yang bisa memuaskan. "Besok, jemput barang baru, antarkan ke Tuan Fajrul. Kau mau test drive silakan, tapi sebaiknya kau simpan itu tenagamu buat ngurusi rumah tanggamu yang kacau itu, hahaha." Wina menutup teleponnya begitu saja. Wina menghela napas, lalu tiduran di sofa. Sementara itu di luar rumah, agak jauh beberapa puluh meter dari rumahnya, Arif sedang mendengarkan percakapan mereka dari headset. Bagaimana Arif bisa mendengarkan pembicaraan mereka? Sebenarnya Arif sudah memasang penyadap di ponsel Thalib dengan bantuan Leli. Setelah pertemuan dengan Leli pertama kali, Arif meminta tolong Leli untuk menginstal sebuah aplikasi tersembunyi di ponsel Thalib, sehingga kapanpun Thalib menelpon, Arif juga bisa mendengarkan percakapan mereka. Arif mengamati jalanan. Setelah dirasa sepi dia pun keluar dari mobilnya menuju ke kediaman Wina. Dia berjalan santai seperti tak punya beban. Keberuntungan dia adalah rumah ini cukup jauh dari rumah-rumah lainnya,
sehingga Arif tak kesulitan untuk bisa masuk begitu saja ke halaman rumah. Arif lalu memasang penutup muka agar dia tak dikenali. Penutup muka tersebut menyisakan lubang di kedua mata dan mulutnya. Pintu dibuka perlahan. Kadar minuman sudah mempengaruhi kesadaran perempuan itu, sehingga Arif cukup leluasa untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu pintunya dikunci. Arif memastikan dia tidak melihat satupun kamera CCTV di rumah tersebut atau jalanan yang menuju rumah ini. Lelaki ini berjalan santai mengitari sofa tempat Wina berbaring. Dia memperhatikan perempuan yang sedang teler tersebut. Kemudian, dia beranjak ke dapur untuk mencari-cari sesuatu, hingga ia menemukan tali rafia. Tak lama, Arif kembali lagi. Perlahan-lahan dia mengambil kedua tangan Wina. Perempuan itu mengerjap-ngerjapkan mata. "Siapa?" tanya Wina. Kau apakan tanganku?" Arif memberi isyarat agar Wina diam. "Lepasin," bentak Wina. "Nona, katanya butuh partner nikmat," tanya Arif. "Dari mana kau tahu?" "Saya juga butuh partner nikmat, tetapi nikmat yang saya lakukan sedikit brutal." "Gak keberatan kan?" Wina tertawa. "Brutal? Brutal bagaimana? Siapa kau ini? Suruhan Talib?" Arif mengangkat bahunya. "Yah, terserah sih kalau nggak mau, aku akan tinggalkan kamu dalam keadaan seperti ini. Biar teriak juga nggak akan ada yang kemari." Nantangin, emang sekuat apa kau?" "Nona, di sini aku yang berkuasa. Jadi, kau ingin nikmat, maka harus ikuti aturanku." "Setuju." "Sialan, aku nggak percaya kepadamu. Kau pasti suruhan Talib. Biar aku habisi keluarganya karena memperlakukanku seperti ini." "Oh, no 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 no. Aku bukan suruhannya, tapi aku tahu keinginanmu. Trust me, aku bukan suruhan Talib. Lagi pula, Talib juga nggak bakalan kenal aku," kata Arif. Tangan Arif mulai bergerilya pada Wina. Ada getaran aneh di dalam dada Wina. Sentuhan Arif ini bukan sentuhan biasa. Setiap sentuhan yang dilakukan Arif seperti mengantarkan getaran-getaran listrik yang entah bagaimana membuat Wina gelisah. Tangan Arif mulai bergerak melaksanakan tugasnya. Wina hanya memejamkan mata merasakan sentuhan itu. Tugas Arif berlanjut, dari atas hingga bawah tidak ada satupun yang terlewat. "Sialan, tanganmu enak juga," ucap Wina. "Kau mau apa? Nikmatin aku? Coba aja, kalau kau bisa menaklukkan aku, maka aku nggak butuh Talib lagi. Kau bisa jadi partnerku," ucap Wina dengan pongahnya. "Non, jangan salah. Di sini aku yang memegang kendali. Ingat." Wina meringis saat tangan Arif merangsek bagian inti. "Kau mau apa? Oh, aku mau kau tunduk kepadaku, melakukan apapun yang aku mau," ucap Arif. Mata Wina melotot. "Berani sekali kau mengatakan itu. Kau tak tahu siapa aku, hah?" "Justru karena aku tahu siapa kau, maka aku melakukan ini," kata Arif sambil terus melaksanakan tugasnya. Kedua tangan Arif kini bekerja, satu ke atas, satunya melaksanakan tugas di bawah. Wina hanya menggeliat tak berdaya. "Siapapun kau, tolong. Ini enak banget. Aku keluar." Sudah jangan diterusin," pinta Wina. Arif berhenti. Wina butuh beberapa detik untuk dia bisa tersadar dari puncak kenikmatan hebat tadi. "Siapa namamu?" "Siapa?" tanya Wina dengan napas terengah-engah. "Panggil saja aku Mister Black," jawab Arif. "Nama alias." "Okelah, Mister Black. Tanganmu memang ajaib. Siapapun kau ini, garap aku sekarang," pinta Wina. "Oke, aku akan garap kamu, tapi dengan satu syarat. Kau akan melakukan apapun yang aku inginkan," kata Arif. "Terserah, ayo. Kau mau jadikan aku apa terserah, yang penting puasin aku," pinta Wina. "Deal ya?" "Aku tidak mau sampai kau melanggar janji," ucap Arif sambil tersenyum kepada Wina. "Iya, aku janji." "Deal." Dengan senyum kemenangan Arif lalu berdiri, lalu melepaskan semuanya. Dia menarik Wina agar duduk di sofa. Wina medongak menatap Arif dengan mata penuh hasrat. "Aku tak perlu mengajarimu kan apa yang harus kau lakukan," tanya Arif.
Perempuan itu langsung mengerjakan tugasnya, kemampuan terhebatnya ia keluarkan. Entah kenapa Wina bahagia mendapatkan barang bagus punya Arif. Dia akan mencoba memuaskan Arif atau paling tidak mengalahkannya. Agar dia tidak jadi budak lelaki ini. Arif menarik Wina, lalu membawanya menuju ke sebuah kamar. Tentu saja ini kamarnya Wina, kamar siapa lagi? Selama ini Wina tak pernah mendapatkan nikmat seperti ini. Talib memang melayaninya, tapi tidak sehebat Arif. Perlahan-lahan Arif membuka nakas. Dia sudah tahu apa saja yang ada di kamar Wina. Sudah berhari-hari dia memata-matai rumah Wina, masuk ke dalam rumahnya saat Wina pergi untuk mengetahui apa saja isi rumahnya. Arif tidak pernah melewatkan 1 inci pun yang terlewat yang tersimpan di rumah dan di kamar Wina. Suasana di kamar itu makin panas, suara Wina makin nyaring, merasakan nikmat tiada tara. Inilah yang dia inginkan sejak dulu. Tubuh wanita yang ada di hadapannya ini diperhatikan dengan seksama. Dari atas sampai bawah mulus, tanpa celah. Entah apa yang menyebabkannya sampai menjadi liar seperti ini. Tapi Arif sudah bisa menduganya. Dia sudah menyelidiki segala hal tentang Wina. Semua berkat bantuan pamannya Raden Panji. Kau dulu tidak seperti ini bukan? Tanya Arif. Maksudmu? Tanya Wina sambil menghela. Aku tahu kau sering digarap oleh ayahmu, kata Arif. Wina terbelalak. Ini adalah rahasia terbesar dalam hidupnya, kenapa Arif bisa tahu? Kenapa orang yang dia sebut Mr. Black ini bisa tahu? Tak usah khawatir, aku tak akan menyebarkan aibmu. Sesuai janjiku, aku akan membuatmu takluk, kata Arif. Wina menelan ludah. Bagaimana kau bisa tahu? Kau ini siapa? Sudah kubilang, aku bukan siapa-siapa, aku bisa menolongmu dari ayahmu. Aku tahu selama ini kau juga harus melayani ayahmu sendiri saat dia minta. Aku tak bisa menyalahkanmu, sebab sejak kecil kau sudah ketagihan. Jantungnya berdegup kencang. Ini tak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Wina menggeser badannya mundur. Ia jadi takut terhadap Arif. Kenapa? Tanya Arif. Tidak, ini tidak benar. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Tanya Wina. Aku haus, kita ke dapur dulu cari minum, ucap Arif. Wina mengangguk saja. Wina membuka kulkas. Dia ambil minuman jus jeruk yang ada di dalam botol. Arif menerimanya, lalu meminumnya. Arif menyudahi aksinya. Wina tersenyum puas, lalu gelap dan lelap. Wina pingsan karena kehabisan tenaga. Hari sudah malam saat Wina terbangun. Badannya rasanya segar. Tak pernah disangka dia takluk kepada lelaki itu. Di nakas ada secari kertas. Ada sebuah pesan di sana bertuliskan, aku akan menghubungimu nanti. Dada Wina berdebar-debar. Ini tak pernah terjadi kepada siapapun sebelumnya. Baru kali ini dia telah ditaklukkan oleh seorang lelaki. Apakah dia telah jatuh cinta? Apakah ini yang namanya cinta? Cinta karena nikmat. Dedaunan bersenandung dengan diiringi para orkestra angin. Alunan melodinya bisa memberikan kengerian di malam yang gelap, dingin dan mendung. Agaknya iklim telah mengkhianati bulan, sehingga kemarau tak terasa, hujan juga tak menyapa. Kegambangan langit memberikan selimut mendungnya, berlanjut menyeruakan memori-memori yang tersisa. Jannah masih terlelap dalam mimpinya. Kali ini mimpi tentang masa lalunya. Dia selalu teringat tentang perjumpaannya dengan Arif. Ingat pertama kali saat mereka dekat. Mereka sering berdiskusi tentang masalah agama. Arif, seorang pemuda yang sangat cepat belajar. Jannah pun kagum kepadanya, tetapi bulan-bulan itu bukanlah bulan-bulan yang membuat Jannah tenang. Hari demi hari dia menunggu Talib untuk menjemputnya, memenuhi janjinya, tetapi tidak juga datang. Dan harapannya terhadap Talib pun pupus, ketika tak ada kabar dan sulit dihubungi. Seolah-olah Talib menghilang begitu saja. Jannah mencoba untuk mencari Talib ke kosnya, tapi tak ada. Hingga akhirnya Jannah putus asa. Dia ingin keluar kota mencari Talib, ke rumahnya. Sayangnya tak ada biaya. Apa yang harus dia lakukan? Hujan turun hari itu tanpa diperintah. Jannah masih duduk di halte bus, termenung memikirkan Talib.
Kalau misalnya dia gunakan uang kuliahnya untuk pergi menemui Thalib, itu sama saja dia telah berbohong kepada orang tuanya. Kalaupun dia kerja, kerja apa? Kerja serabutan? Tapi itu akan memakan waktu, sedangkan dia akan mengerjakan skripsi. Sore itu mungkin sore terburuk baginya, tetapi sore itu pula dia mendapati seorang lelaki melindungi dia dari semburan percikan air saat ada mobil yang melintas. Jannah kaget dan nyaris melompat. Saat itulah dia sadar ada sebuah payung yang melindunginya. Kepalanya mendongak dan melihat laki-laki melindunginya dari percikan air. "Bang, gak apa-apa?" Bersambung.